فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini betul? Atau ini ya, fawaid ya. Ayo. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Masuk ke 75 kan? Iya 75 tadi. Al-faidatu tasi'ah. Faidah yang ke-9 dari musibah-musibah, demikian pula segala cabaran dan ujian. Anna betila Allahi li ibadih innama huwa limaslahatin qad yajhaluhal ibad. Bahwasanya ujian dan cabaran yang Allah berikan kepada para hambanya itu hanyalah untuk suatu kemaslahatan yang terkadang para hamba tidak mengetahuinya. Ya, banyak hikmah di balik ini semua. Allah tahu, kita tidak tahu. Demi kemaslahatan, demi kebaikan. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa li hadza kana min itmami rahmati arhamir rahimin. Maka dari itu termasuk dari penyempurnaan atau kelengkapan rahmat dari zat yang paling penyayang adalah taslitu anwa'il bala 'alal 'abd, yaitu Allah menguasakan berbagai jenis bala bencana kepada hamba. Mungkin apa? Terkadang berupa kurangnya duit, terkadang berupa kurangnya misalkan harta benda, makanan, minuman, atau kurang selesainya tempat tinggal barangkali, atau kurangnya kesehatan, atau kurangnya kendaraan, berbagai musibah, atau diejek orang, dihinakan orang, dan seterusnya. Atau lagi tidur sedap-sedap, tahu-tahu nyamuk pun menambah lengkap malapetaka. Marah bahaya banyak, cabaran banyak. Fa innahu a'lamu bimaslahatih, karena Allah lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya itu. Selalu diurusi oleh Allah, berbolak-balik di antara kenikmatan dan ujian. Ya, nikmat juga bagian dari ujian. Baik, antara suasana senang dan suasana susah, suasana lapang dan suasana sempit. Fabtila'uhu lahu wa imtihanuhu wa man'uhu min katsirin min a'radih. Maka bala bencana Allah untuk dia, cabaran Allah untuknya, demikian pula dia menghalangi hamba itu dari banyak-banyak perkara yang menjadi keinginan dia. Ini kalau a'rad. Kalau aghrad yaitu tujuan-tujuan matlamat. Wa syahawatih, dan dari keinginan-keinginannya. Min rahmatihi bih, itu bagian dari rahmat Allah kepadanya. Walakinnal abda li jahlihi wa zulmih, akan tetapi si hamba itu disebabkan karena kejahilan dia dan kezaliman dia, yattahimu rabbahu bibtilaih, dia menuduh Rabbnya dengan cabarannya itu. Menuduh Allah tidak adil. Kenapa orang itu kaya dan bahagia sementara saya selalu sengsara padahal saya sholat. Engkau tak tahu, boleh jadi orang yang nampak bahagia itu, di balik itu dia mengalami musibah banyak sekali, kesusahan banyak sekali. Dia nampak kaya, tapi ternyata dia diet ketat karena mungkin dia banyak penyakit di darahnya, di jantungnya, atau di buah pinggangnya dan seterusnya. Masing-masing orang memiliki cabaran. Baik. Wala ya'lamu ihsanahu ilaihi bibtilaihi wa imtihani. Hamba ini tidak tahu ihsannya Allah, kebaikan Allah kepadanya dengan ujian dan cabaran tadi. Boleh jadi kalau setiap keinginan terpenuhi, orang jadi sombong, orang jadi angkuh. Kalau setiap kali keinginan kita untuk beli kereta, padahal orang berjuta-juta, nanti jalan penuh itu, makin banyak eksiden, banyak kecelakaan, dan seterusnya. Boleh jadi kalau kita selalu berangan-angan pergi ke mana, saya mau ke Maldives, tahu-tahu betul-betul kita punya duit ke Maldives. Jangan-jangan di tengah jalan ada perompakan atau kapal terbangnya jatuh. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Atau boleh jadi di sana sudah ditunggu oleh pasukan COVID, malah pulang bawa penyakit lagi misalkan, atau penyakit yang lain. Allah lebih tahu. Kenapa?
Pergi Langkawi. Ke Langkawi, tahu-tahu di sana juga ada masalah. Tahu-tahu habis itu apa? Tinggal jenazah, mayatnya dilangkahi. Barangkali Allah lebih tahu, dan ini dibahas dengan bagus oleh sebelum Imam Ibnul Qayyim, yaitu apa? Ibnu Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab Minhajul Qasidin. Contoh-contoh tentang hikmah di balik musibah, contoh-contoh cerita orang pengen ke sana, tahu-tahu kakinya terkena duri. Nah, setelah itu apa? Dia sedih, kenapa saya harus terkena duri, padahal saya mau ke sana begini-begini. Tahu-tahu ada orang datang cerita, di sana tadi habis ada musibah itu, alhamdulillah kok tidak ke sana. Oh, baru dia tahu nikmat Allah, dan seterusnya. Ternyata duri tak seberapa dibanding dengan musibah yang ada di kota di seberang sana. Baik, Allah tahu, kita tidak tahu. Yang penting apa? Baik sangka ini ibadah, dan ibadah mendatangkan pahala. Kemudian famir rahmatihi subhanahu bi ibadih, maka termasuk dari rahmat Allah subhanahu kepada para hambanya, ibtila'uhum bil awamiri wan nawahi. Cabaran Allah kepada mereka berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini juga ujian, diuji dengan sholat. Kenapa kita diperintah untuk sholat sih? Padahal kita ingin hidup senang-senang di dunia. Padahal sholat cuma sebentar aja, mungkin 5 menit, 7 menit setiap hari, tinggal dikalikan 5 misalkan. Sementara di waktu yang lain engkau sendiri memiliki banyak waktu luang. Wan nawahi, demikian pula larangan-larangan. Dicabar untuk tidak minum khamar, dicabar untuk tidak berzina, dicabar untuk tidak berjudi. Itu semua demi kebaikan. Apa gunanya menang judi, tahu-tahu pulang diintai oleh para perompak, para pencuri. Banyak cerita-cerita tentang masalah itu. Demikian pula orang yang baru balik dari bank, tahu pencuri bahwasanya ini orang ini balik bawa duit banyak itu. Seperti case-case di Indonesia ataupun di seluruh dunia ada aja. Ternyata yang di luar bank itu sudah banyak mata-mata dari pencuri atau perompak. Orang di dekat-dekat situ duduk-duduk ternyata mengawasi siapa yang pulang dari bank membawa duit banyak dan seterusnya. Semuanya itu adalah ujian dan cabaran. Rahmatan wa himyah, sebagai rahmat dan sebagai pemeliharaan. Dipelihara agar tidak masuk kepada perkara yang mencelakakan dirinya. Seperti orang yang sakit, dokter melarang untuk makan ini, melarang untuk makan itu, bukan karena dokter dengki dengan kekayaan kita, tapi untuk keselamatan kita sendiri. La hajata minhu ilaihim, bukan karena Allah berhajat kepada mereka, bima amarahum bih, dengan apa yang dia perintahkan. Bukan karena Allah perlu pada kita. Oh, seperti yang diceritakan itu, mungkin ada orang berpikir kalau seluruh dunia tidak ada yang sholat, Allah rugi itu. Enggak ada, Allah tak rugi apa-apa. Allah punya para malaikat yang lebih banyak dari kita jumlahnya dan selalu berzikir, selalu menjalankan perintah. Kalaupun tidak ada siapa-siapa, tetap Allah tidak rugi apapun. Bahkan Allah yang selalu membantu kita dan menolong kita. Fahuwal ghaniyul hamid, maka Allah adalah yang maha kaya. Ini alnya istighraqiyah li kamalil jins, yaitu apa? Ghina dzati, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Thariqul Hijratain. Kekayaan yang mutlak, betul-betul kaya dalam segala perkara yang kita mampu membayangkan dan yang kita tidak mampu membayangkannya. Adapun kalau makhluk ini ghinanya adalah ghina yang nisbi, kekayaan yang nisbi, yaitu yang dari suatu sudut pandang tertentu. Memang bulan ini kaya, tapi bulan depan tak tahu kita. Ketika dapat gajian dari bos nampak kaya, tapi apa? Habis itu harus bayar bil kereta, bil air, bil banyak sekali. Atau tahu-tahu anaknya sakit. Ternyata apa? Kekayaan yang sekejap mata saja dan kekayaan yang sangat sedikit. Al-Hamid, ini alnya juga istighraqiyah li kamalil jinis. Wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu yang maha terpuji dari segala sisinya, terpuji dari sisi zatnya, dari sisi namanya, dari sisi sifatnya, dan dari sisi af'alnya. Betul-betul Allah Ta'ala maha segalanya yang baik-baik. Dia tak perlu apapun dari kita, tapi kitanya lah yang selalu bergantung pada dia, dan dia memang maha baik. Wala bukhlan minhu alaihim, dan bukan pula Allah mencabar mereka itu karena Allah Ta'ala pelit, kedekut, bakhil. Bima nahahum an,
dengan apa yang dia larang. Allah melarang ini dan itu bukan karena Allah khawatir jadi miskin kalau barangnya kita ambil, tak ada. Tapi demi kebaikan kita sendiri. Fahuwal jawadul karim. Dia maha dermawan lagi maha mulia. Ini khabar ya, jelas min babil ikhbar. Tak disebutkan dalam Quran wal hadis nama Allah Al-Jawad. Tapi ini min babil ikhbar, pengabaran. Wa min rahmatih, termasuk dari rahmat Allah apalagi naghasa, aywa, ini berarti yang ditasdid yang ghainnya. Naghasa alaihimud dunya. Allah menjadikan dunia itu terasa sesak bagi mereka. Wa qaddaraha, dan Allah memperkeruh dunia agar kita tidak tertipu dengan fitnah dunia. Kalau dunia serba senang, serba sedap, kita akan tertipu dan celaka. Tapi kalau dunia ini selalu ada sedih, ada gembira, ada sedih juga. Ada gelak tawa, ada juga apa? Tangis duka. Demikian pula ada kesehatan, ada juga suasana sakit. Agar apa? Kita selalu dalam situasi yang terjaga. Li'alla yaskunu ilaiha, agar mereka tidak merasa tenang dengan dunia, tidak merasa percaya dengan dunia. Karena dunia ini khadda'ah, yaitu banyak menipu, mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Wala yatama'innu ilaiha, dan agar mereka tidak tentram kepada dunia. Karena di balik ini ada kecelakaan yang banyak, telah banyak orang yang menjadi mangsa dunia. Wa yarghabu fin na'imil muqim, dan agar mereka berminat kepada kenikmatan yang kekal. Kalau tahu dunia walaupun nampak indah, tapi keindahannya itu sangat sementara, maka manusia yang berakal akan mengharapkan kenikmatan yang sebenar. Oh, ini nampak bunga indah, ternyata apa? Di balik bunga itu ada duri yang tajam, dan ternyata bunganya pun umurnya tidak terlalu lama, dan seterusnya. Maka kita mengharapkan kenikmatan kebun bunga yang betul-betul hakiki, yang asli, yang tidak ada kesusahannya sama sekali. Fidarihi wa jiwarih, di negerinya Allah, yaitu di surga. Wa jiwarih, bertetangga dengan Allah. Sementara dunia ini adalah ma'rakahnya orang kafir dan para setan. Tak boleh kita lama-lama di sini, celaka nanti, naudzubillah. Fasaqahum ila dzalik, maka Allah menggiring mereka kepada kenikmatan yang hakiki dan kepada surganya itu bisyatil ibtila'i wal imtihan, dengan cambuk-cambuk bala dan cabaran. Ya, ini gambarnya seakan-akan cambuk, kita dicambuk agar kita tidak terpedaya dengan itu. Famana'ahum liyu'tiyahum, maka Allah menghalangi mereka, hakikatnya untuk memberikan kepada mereka, menghalangi dari yang buruk untuk apa? Memberikan kepada yang baik, menghalangi mereka dari khamar dunia untuk memberikan kepada mereka khamar akhirat. Khamar dunia tak ada apa-apanya, malah akan merusak. Sebagaimana dijelaskan oleh para dokter, satu tetes saja dari khamar dunia itu akan merusak sekian banyak sel-sel otak. Padahal sel otak ini paling sulit dibuat, sel badan yang lain senang dibuat. Tapi kalau otak yang luka itu akan apa? Menimbulkan masalah banyak sekali dan susah untuk kembali normal. Wa betalahum liyu'afiyahum, Allah menguji mereka untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Wa amatahum liyuhyiyahum, ini intinya akhirnya. Allah mematikan mereka untuk menghidupkan mereka lagi. Dimatikan dari dunia, lalu dihidupkan untuk apa? Di surga yang penuh dengan kekekalan dan kehidupan. Ini nikmat. Wa min rahmatihi bihim, termasuk dari rahmat Allah kepada mereka juga apa? An hadzarahum nafsah, Allah memperingatkan mereka dengan dirinya sendiri. Li'alla yaghtarru bih, agar mereka tidak terpedaya dengan keadaan Allah. Yaitu apa? Memang Allah maha pengampun lagi maha penyayang, tapi juga apa? Dia syadidul iqab, dia sangat keras hukumannya. Memang dia maha baik, tapi dia juga apa? Telah mengadab dan memusnahkan sekian banyak umat-umat yang terdahulu. Jadi diingatkan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau itu tertipu dengan Rabbmu yang maha mulia? Jadi diingatkan untuk kita jangan tertipu dengan sikap baiknya Allah. Allah maha baik, tetapi Allah juga mengingatkan kita bahwasanya siksaannya itu sangat pedih.
Memang dia maha penyayang, tapi dia juga mampu untuk murka, dan dia juga terkadang murka kepada makhluk yang tidak tahu diri. Na'udzubillah. Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian dengan dirinya sendiri. Thayyib, fa yu'amiluhu bimala tahsunu muamalatuhu bih. Lalu apa? Ketika para hamba terpedaya dengan sebagian sifat Allah dan lupa dengan sifat Allah yang lain, lalu mereka memperlakukan Allah dengan perlakuan yang tidak layak. Sebagaimana ucapan sebagian orang yang berbuat maksiat lalu dinasihati, engkau jangan maksiat lah, ingat Allah mengawasimu. Ternyata dia bilang apa? Allah memang mengawasi, tapi Allah tak bising. Allah diam aja. Tak boleh, salah Anda. Allah Ta'ala yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala menunda tapi tidak akan menyia-nyiakan. Penundaan itu ada waktunya, ada batas waktunya. Na'udzubillah. Kama qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufum bil ibad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, dan Allah maha belas kasihan, penuh belas kasihan kepada para hamba. Kata Imam Ibnu Katsir, di sini Allah Ta'ala menggabungkan antara peringatan dan kabar gembira, antara penakut-nakutan dan juga hiburan. Memang Allah memperingatkan kalian dengan sekian banyak hukumannya, kemarahannya, kemurkaannya, dan makarnya. Tetapi jangan kalian putus asa. Allah penuh belas kasihan dengan para hamba. Kalau mereka mau bertaubat, Allah menerima taubat. Thayyib. Intaha biikhtisar. Selesai dengan peringkasan. Ini diambil dari apa? Ighatsatul Lahfan. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.